Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Dianti Rukmini. NIM saya 1814080076. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika B Angkatan 18 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang bab 4 sebelumnya tadi, sekaligus mencakup materi bab 5 dengan subbab metodologi penelitian. Nah, materi yang pertama yaitu mendeskripsikan data hasil penelitian pada penelitian eksperimen, deskriptif, dan R&D serta PTK. Nah, yang pertama yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain post-test only control design, yaitu menempatkan subjek penelitian ke dalam dua kelompok kelas yang dibedakan menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, contoh pada penelitian ini misalnya penelitian yang dilakukan di SMA Bakti Mulia Suwoh Lampung Barat sebanyak 4 kali pertemuan pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen, di mana pada kelas eksperimen telah digunakan model pembelajaran POE Predict, Observe, Explain yang berbantu metode eksperimen, di mana metode eksperimen ini terletak pada tahap observasi dalam metode POE. Sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model konvensional atau model yang biasa digunakan guru mata pelajaran fisika di sekolah tersebut dengan berbantu metode demonstrasi. Nah, selanjutnya adanya penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran yang diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan itu dapat dicapai. Nah, contohnya peningkatan motivasi belajar IPA melalui model pembelajaran Project Based Learning pada masa pandemi COVID-19 bagi siswa SMP Negeri 4 Gunung Sari. Nah, selanjutnya adanya penelitian R&D. Dalam penelitian dengan menggunakan metode R&D ini, tahap awal yang dilakukan adalah melakukan penelitian pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi, baik itu berupa masalah maupun potensi yang bisa dikembangkan dalam penelitian. Nah, contohnya misalnya pengembangan model pembelajaran IPA pada siswa kelas 8 SMP Urum Maroke. Penelitian yang dilakukan di SMP Urum telah terlaksana dengan baik, sedangkan model IPA telah diuji coba kepada siswa. Nah, selanjutnya adanya penelitian PTK. Di mana penelitian PTK ini penelitian yang diterapkan pada penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, materi yang kedua memperjelas analisis data hasil penelitian eksperimen dan korelasi serta contohnya. Nah, di sini adanya penelitian eksperimen dan korelasi. Nah, dari gambar yang sudah terdapat pada PPT ini, selanjutnya dilakukan uji prasyarat analisis, yaitu berupa uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, berdasarkan perolehan hasil analisis data normalitas dan homogenitas pada tabel 2 dan 3 di atas itu, bisa teman-teman lihat tabelnya, maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel penelitian memiliki data yang terdistribusi normal dan homogen, sehingga data tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan uji T. Hasil uji T yang telah dilakukan untuk pemahaman konsep menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari THT tabel, sehingga H0 ditolak dan HA itu diterima. Selanjutnya, menguraikan pembahasan penelitian dengan contoh. Pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan dan penelitiannya. Jadi, pembahasan hasil penelitian merupakan bahasan terhadap temuan yang diperoleh. Pada penelitian eksperimen, misalnya penelitian yang telah dilakukan di SMA Bakti Mulia Suwoh Lampung Barat sebanyak 4 kali pertemuan pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen, di mana pada kelas eksperimen telah digunakan model pembelajaran POE Predict, Observe, Explain yang berbentuk metode eksperimen, di mana metode eksperimen ini terletak pada observe dalam model POE. Sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model konvensional atau model yang biasanya digunakan guru mata pelajaran fisika di sekolah tersebut dengan berbantu metode demonstrasi. Nah, pada penelitian deskriptif, contohnya
Peningkatan motivasi belajar IPA melalui model pembelajaran Project Based Learning pada materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan dan kondisi pandemi COVID-19 pada peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 4 Gunung Sari. Nah, selain itu, siswa merasa termotivasi melaksanakan kerja proyek yang dilakukan, yang dikerjakan tanpa adanya beban dan membuahkan hasil yang maksimal, dan merupakan penilaian ujian praktek IPA di akhir belajar di sekolah menengah pertama. Nah, pada penelitian korelasi, contohnya dari hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa HA diterima artinya terdapat hubungan signifikan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SDN 3 Kota Pagar Alam dengan kategori hubungan yang sedang atau cukup kuat. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Rosalia yang terjadi pada tahun 2015 yang menyimpulkan bahwa pendidikan dalam keluarga memberikan pengaruh terhadap moral anak. Nah, pada penelitian R dan D, contohnya, modul IPA dapat digunakan karena masuk kategori valid dan layak digunakan serta berkualitas. Pengembangan modul sangat valid dan dapat digunakan. Modul yang berwawasan sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang layak digunakan. Model pengembangan ADDIE dapat digunakan. Modul yang bisa digunakan untuk belajar di sekolah maupun di rumah. Modul juga bisa digunakan untuk bahan ajar. Nah, selanjutnya pada penelitian PTK, contohnya hasil penelitian membuktikan bahwa melalui pembelajaran kooperatif STAT adanya peningkatan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, keaktifan siswa meningkat dalam kegiatan kelompok, mengerjakan tugas-tugas, dan berpikir bersama. Yang kedua, hasil belajar siswa meningkat pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga, respon terhadap proses pembelajaran yang juga meningkat. Nah, pada penelitian mix, misalnya berdasarkan hasil penelitian, maka pendekatan kognitif sangat membantu siswa untuk dapat berpikir kritis, khususnya adalah elemen bernalar tujuan untuk merancang proses yang akan terjadi. Nah, selanjutnya materi yang keempat menguraikan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian itu memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan metodologis atau prosedural tertentu, sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendalikan peneliti. Nah, contoh keterbatasan penelitian PTK misalnya, kita nggak mengambil pada penelitian PTK. Di sini saya mengambil contoh keterbatasan pada penelitian PTK. Misalnya yang pertama, dampak variabilitas waktu tindakan. Tindakan hanya dilakukan 2 kali pertemuan dalam satu siklus dari yang seharusnya minimal 3 kali pertemuan berdasarkan izin yang diberikan oleh pihak sekolah tempat penelitian. Nah, yang kedua, kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Yang ketiga, kesungguhan observer dalam mengamati proses belajar siswa saat penelitian dilakukan berada di luar jangkauan. Nah, itu tadi penjelasan dari bab 4 tentang metodologi penelitian, sambungan dari materi sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.